Selamat siang untuk dosen yang kami hormati. Pertama-tama saya akan mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kelompok kami yaitu beranggotakan saya sendiri, Desi Afrianti, Wendy, Vixen, Peter, dan Nova akan mempresentasikan tentang analisa pengupayaan terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam memasuki pasar global pada Samsung Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari perusahaan Samsung ini. Perusahaan Samsung ini memulai karir itu di Korea Selatan dan bergerak di bidang perdagangan elektronik. Samsung ini pertama kali melakukan kegiatan ekspansi di Indonesia itu pada tahun 1986 sebagai perusahaan asing. Pengembangan Samsung di Indonesia ini banyak karena beberapa faktor. Salah satu faktornya itu adalah sumber daya manusia. Peranan penting dari sumber daya manusia inilah yang bekerja di perusahaan Samsung dapat mencapai target operasional perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sourcing HR for global markets dan fokus terhadap factors that influence effectiveness of international assignment Samsung Indonesia. Yang kedua, bagaimana factors in expatriate selection Samsung di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana reconciliation of cultural dilemma Samsung Indonesia. Yang keempat, bagaimana international assignment Samsung Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana manajemen tech Samsung Indonesia. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Poin pertama yaitu Searching Human Resource for Global Market. Haryanja menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama selain dari modal usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kegiatan perusahaan membutuhkan peran penting dari karyawan sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional bisnis. Sumber daya manusia juga dapat ditingkatkan untuk memasuki pasar global. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia juga memberikan dampak atau manfaat bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dari hasil produksi. Dan yang ketiga adalah menjadikan semangat kerja karyawan lebih baik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi keausan mesin produksi. Oleh karena itu, sumber daya manusia di perusahaan sangat menentukan perkembangan perusahaan untuk memasuki target pasar internasional dan sebaliknya. Poin kedua yaitu international assignment. Perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis di negara asing biasanya melakukan penugasan internasional bagi beberapa pekerja pilihan yang dianggap memiliki kompetensi tinggi terhadap pencapaian target perusahaan di negara tertentu. Penugasan internasional ini merupakan salah satu alat bagi organisasi untuk bersaing dengan sukses di panggung global dan mencapai tujuan organisasi tertentu. Dalam menentukan penugasan internasional, perusahaan harus merencanakan dua aspek penting untuk mendukung kinerja dari tenaga kerja. Aspek pertama yaitu customer value, yaitu pendapat pelanggan tentang produk dibandingkan dengan pesaing menjadi tolak ukur terhadap penilaian produk yang dihasilkan. Perusahaan selalu memerlukan pengupayaan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas sebagai bentuk pelayanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari pelanggan guna menarik perhatian dan penilaian dari pelanggan. Aspek kedua yaitu competitive advantage, yaitu kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan kinerja pekerja dan operasional perusahaan lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Poin 3, reconciliation of cultural dilemma. Rekonsiliasi merupakan tindakan pemulihan hubungan, persahabatan ke keadaan semula, atau tindakan menyelesaikan perbedaan. Hal ini terutama terlihat dari aspek dilema budaya, khususnya bagi perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan baru untuk memperluas jaringan perusahaannya. Adapun upaya untuk menyelesaikan dilema budaya ini adalah menyesuaikan budaya dengan negara tertentu, sehingga
mampu menjelaskan kegiatan operasional perusahaan dengan ada istiadat dan budaya yang diterapkan oleh negara tertentu. Poin keempat, manajemen task atau tugas manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, dan yang keempat adalah directing and controlling. Yang pertama planning, memiliki fungsi untuk menyusun semua rencana operasional bisnis dalam mencapai sasaran, menyiapkan waktu pelaksanaan rencana, menentukan pembiayaan dalam bentuk pendapatan dan belanja, membuat kebijakan SOP, serta menyiapkan rencana ke depan untuk meminimalkan ancaman dari risiko yang ada. Yang kedua, organizing, berfungsi untuk menentukan uraian tugas dari setiap posisi untuk mencapai tujuan perusahaan, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk menetapkan tanggung jawab atas hasil yang dicapai, membangun hubungan yang membedakan antara atasan dan staf, dan menjelaskan hal-hal yang dianggap efektif dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, staffing, fungsinya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan guna menyelesaikan semua tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai target perusahaan. Yang keempat adalah directing dan controlling. Fungsinya adalah untuk memberikan panduan bagi pemangku bisnis saat melakukan semua tanggung jawab pekerjaan yang ditugaskan. Selain itu, pengawasan juga harus diterapkan dalam rangka mengembangkan pekerjaan yang dilakukan, mengukur hasil pekerjaan dari pencapaian yang ditargetkan, dan sebagai bentuk perbaikan jika terdapat kendala. Jadi sekarang kita masuk ke bagian analisa dan pembahasan, di mana kita akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama itu kita akan membahas searching HR for global market dan fokus terhadap faktor that influence effectiveness of international assignment Samsung Indonesia. Jadi di sini yang dimaksud itu usaha yang dilakukan Samsung Indonesia itu sebagai perusahaan asing yang mengembangkan operasional bisnisnya diketahui untuk memanfaatkan peranan penting terhadap sumber daya manusia. Jadi Samsung Indonesia berupaya dapat mempengaruhi faktor efektivitas terhadap tugas manajemen dengan pelatihan. Jadi di sini ambil beberapa poin dari tujuan yang penting. Yang pertama itu kita bisa lihat itu yang pertama siap menghadapi lingkungan perusahaan dan lingkungan masyarakat yang baru dan mampu menerima perbedaan budaya antara Korea Selatan dan Indonesia. Jadi yang dimaksud itu adatnya, tradisi dari antara Korea Selatan sama Indonesia kita harus bisa menerima dan kita menyesuaikan dan saling menghargai perbedaan beda negara. Selain itu faktor eksternal yang menjadi penting itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu kita memperhatikan pesaingnya, mengukur penilaian pelanggan terhadap produk. Habis itu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi kita masuk ke faktor in expatriate selection Samsung Indonesia. Jadi di sini kita juga bisa lihat yang penjelasannya itu ada penugasan internasional untuk para pekerja Samsung Indonesia sebagai bentuk sumber daya yang mendukung operasional ekspansi usaha di negara asing. Membuat pengelolaan manajemen harus memperhatikan beberapa faktor utama yang membantu dalam upaya mendorong mencapai target yang ditujukan dari pelaksanaan ekspansi usaha. Jadi di sini ada beberapa yang kita bahas. Pertama itu job knowledge and motivation. Jadi Samsung Indonesia ini menyeleksi pekerja dengan mengukur tingkat wawasan dan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kegiatan perusahaan. Jadi ini kita dengan arti lain itu mungkin lebih dilihatkan pengalamannya dalam
dan motivasi dalam bekerja. Mungkin maksudnya begitu ya. Habis itu kita bahas lagi relational skill. Relational skill ini Samsung Indonesia memilih pekerja dengan mengukur tingkat potensi dan kemampuan seorang karyawan dalam melakukan aktivitas, relasi, atau berhubungan dengan pihak lainnya. Jadi kita bisa lihat ya, yang pertama itu kita mengukur dari tingkat wawasan, dan yang kedua itu dan relational skill itu kita lihatnya dari tingkat potensi. Kemudian kita lihat ke flexibility atau adaptability. Jadi Samsung Indonesia itu melakukan uji seleksi pekerja dengan mengukur tingkat kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga mudah beradaptasi dengan orang baru dan lingkungan yang dirasakan asing, yang kita rasakannya asing gitu. Jadi perbedaannya dari ketiga itu job knowledge, relational skill, dan flexibility ada perbedaannya. Jadi yang pertama itu kan kita dilihat dengan mengukur tingkat wawasan. Kalau relational skill itu dilihat dari tingkat potensi atau kemampuan seseorang. Dan yang flexibility ini kita dengan cara melakukan uji seleksi dari tingkat kemampuan. Jadi perbedaannya gitu ya. Dan kita sekarang masuk ke extracurricular openness, di mana kita memilih pekerja dengan mengukur tingkat individu. Jadi ini kita lihatnya masing-masing. Kita bukan dalam tim, dalam apa, kita lihat masing-masing dan dalam menerima budaya suatu negara. Jadi kita ke negara sana, kita juga harus menerima perbedaan dengan secara individu. Kemudian yang terakhir itu family situation. Artinya itu pekerja yang umumnya belum menikah akan lebih mudah ditugaskan ke daerah atau negara lain. Kemudian sekarang kita masuk ke international assignment Samsung Indonesia. Di situ kita bisa lihat ada dua, yaitu customer value dengan competitive advantage. Kita pertama bahas dulu customer value-nya, yaitu mementingkan inovasi pada pengembangan alat elektronik Samsung. Kemudian memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia betapa pentingnya menggunakan alat teknologi di era digital. Dan kita lihat lagi meningkatkan pelayaran menjadi 24 jam. Habis itu kita membahas tentang competitive advantage. Yang pertama di mana kita menggunakan media sosial untuk pemasaran produk. Kemudian menggunakan iklan melalui YouTube juga digunakan untuk memberi informasi. Dan kita juga bisa bekerja sama ya dengan berbagai macam tokoh masyarakat yang banyak digemari. Dan yang terakhir itu memperhatikan aspek harga. Jadi kita di sini juga harus perhatikan aspek-aspek harga yang ditentukan gitu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pendi. Terima kasih. Guys, saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya lanjutkan. Di sini saya akan memulai dengan reconciliation of cultural dilemma Samsung Indonesia. Nah, Samsung Indonesia ini menyelaraskan kegiatan operasional perusahaan dengan adat istiadat dan budaya yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sebagai faktor utama karena adanya perbedaan adat dan budaya yang dimiliki antara negara Korsel dan negara kita, yaitu Indonesia, seperti pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, melihat kondisi ini membuat perusahaan Samsung mengambil tindakan dengan cara yaitu mengidentifikasi keragaman karakter para karyawan yang dipekerjakan, baik pekerja lokal maupun pekerja yang datangkan langsung dari perusahaan Samsung. Ini untuk membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja agar mempermudah menyampaikan instruksi, informasi, dan mengevaluasi hasil kerja karyawan. That's right. Oke.
Kemudian ada manajemen TAS Samsung Indonesia. TAS, ya begitulah. Samsung Indonesia ini melakukan pengelolaan yang terstruktur secara baik, dapat ekonomis untuk mencapai tujuan tertentu, karena berusaha membangun sugesti yang produktif dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dengan pencapaian nilai yang minimal. Tugas manajemen itu telah dibagi menjadi beberapa komponen, guys ya. Ada 4, ya. Dan yang pertama itu adalah planning. Samsung Indonesia ini melakukan perancangan dengan menyusun semua kegiatan mulai dari tahap produksi hingga pemasaran merek produk Samsung yang diatur sesuai dengan lingkungan masyarakat Indonesia. Selain itu, Samsung Indonesia juga berencana membidik konsumen untuk produknya, yaitu meliputi seluruh masyarakat yang ingin menggunakan pemanfaatan alat elektronik guna memudahkan kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu, Samsung Indonesia juga menyusun seluruh kebijakan dan ketentuan SOP perusahaan agar kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan dan konsumen tetap dapat menjaga kenyamanan pelanggan sehingga dapat memberikan penilaian kepuasan. That's right. Kemudian ada organization. Samsung Indonesia menyusun perencanaan ya, kegiatan operasional serta membagi hasil dari rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan pembagian kerja di dalam perusahaan. Adapun hal tersebut merupakan bentuk keterpaduan dan upaya agar semua kegiatan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, pemberian tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan bidangnya juga digunakan untuk mengamati penilaian kerja saat melakukan pekerjaan, apakah itu bernilai baik atau sebaliknya. Kemudian ada staffing. Samsung Indonesia menyesuaikan dengan orientasi pengelolaan regiosentris dan geosentris karena dianggap mengetahui persamaan dan perbedaan pasar di Indonesia, sehingga cenderung membuat rencana pasar global guna memperkuat operasional bisnis bidang alat elektronik. Tentu saja ini adalah observasi dan penyesuaian telah dilakukan oleh Samsung Indonesia dan mengembangkan kerjasama khususnya peningkatan kualitas kinerja karyawannya mengingat terhadap perbedaan budaya antar negara. Perbedaan budaya bukan menjadi kendala bagi Samsung Indonesia ini untuk mengembangkan bisnis di Indonesia, karena ini merupakan peluang bagi Samsung Indonesia untuk menawarkan produknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. And then yang terakhir adalah directing dan controlling. Samsung Indonesia melakukan tahapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya menjaga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan agar tetap berjalan lancar. Pengamatan ini dilakukan secara berkala guna menghindari ancaman risiko yang tidak diinginkan dengan menggunakan laporan bulanan atau tahunan atas seluruh aktivitas yang dihasilkan dari aktivitas Samsung Indonesia yang ditugaskan kepada para pekerjanya. Betul sih. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Itu akan disampaikan oleh rekan saya, Peter Agustio. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Tetap menjaga kebersihan, keep safe, pakai masker, jangan lupa. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Akan dilanjutkan oleh Peter, teman saya. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Samsung Indonesia melakukan kegiatan ekspansi bisnis di Indonesia, memerlukan peningkatan sumber daya manusia sehingga menjadi perusahaan asing yang mengembangkan hasil produksi dalam bidang perdagangan dan elektronik. Dan saran, bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dan pembahasan topik yang relevan atau melanjutkan pengembangan penelitian ini agar dapat menambah beberapa referensi lainnya untuk mendukung data yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.